Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling afdal yang senantiasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari selain kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah yang senantiasa kita ucapkan merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang sehingga Islam ada sampai sekarang. Pada prinsipnya saya berada di depan bapak-bapak dan saudara-saudara ini hanya sekedar mengisi waktu. Istilahnya kalau bahasa kasarnya bukan penceramah utama. Kata orang tidak ada rotan akar pun jadi. Bapak dan saudara-saudara, insyaallah bulan ini kita berada di bulan Zulhijjah. Teringat kita pelaksanaan ibadah haji. Salah satu amal yang paling utama yang disabdakan Rasulullah SAW adalah ibadah haji. Kenapa ibadah haji? Kata Rasulullah, abdalu ayu amalu abdal. Amal apakah yang paling utama? Kata Rasulullah, al-iman billahi wa rasulihi, itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa haza ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah al-hajju, haji mabrur. Orang-orang yang mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, alangkah berbahagianya, alangkah beruntungnya. Kalau saudara-saudara kita hari ini, tahun ini, bulan ini ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, luar biasa. Tapi lebih beruntung lagi kalau dia bisa mendapatkan haji mabrur. Kata Nabi, al-hajjul mabrur la yazalu jazaa'il jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Haji mabrur adalah haji yang memenuhi 4 komponen. Nah, jadi haji mabrur ini adalah yang memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah ibadah haji ini dilakukan dengan niat karena Allah.
Ibadah haji ini sangat mudah kena riak. Kenapa? Nampak 1 tahun sebelum kita haji, bahkan 10 tahun sebelum kita haji sudah tahu kapan kita haji, karena ada aplikasi. Kita ketik nomor polisi, kelihatan si A tahun sekian. Orang pada tahu seluruh RT, bahkan seluruh kabupaten, bahwa si A akan naik haji. Makanya walillahi ala nasi, ibadah haji itu karena Allah. Jadi pertama adalah komponen haji adalah karena Allah, hanya untuk Allah melakukan ibadah haji. Haji apa itu haji? Panggilan memenuhi panggilan berkunjung ke tanah suci. Maka jangan heran orang calon haji sampai di Jeddah, dia bilang haja. Ada sebagai orang Indonesia berkata, kenapa kita panggil haji? Kita kan belum haji. Haji itu adalah tamu. Jangan salah paham. Kata orang haji. Kalau ada haji, calon haji melanggar, dipanggil haji. Kata orang ini, kok dipanggil kita haji, Pak? Kita kan belum haji. Haji itu artinya tamu Allah berkunjung ke Mekah. Ini calon tamu berkunjung ke Mekah, namanya haji. Jadi itu pengertian daripada haji adalah tamu Allah berkunjung ke tanah suci Mekah. Mengunjung apa? Itu mah haji. Makanya kan haji. Nah, itu pengertiannya. Nah, pertama harus dilaksanakan karena Allah, lillahi ta'ala, karena mudah niat kena riak. Jadi kita melakukan ibadah haji lillahi ta'ala. Yang kedua, melaksanakan ibadah haji harus dengan tuntunan Rasulullah. Makanya ada namanya manasik. Kalau orang tidak tamat manasiknya haji, tidak haji, hanya pergi tur, berkunjung ke Mekah, tapi tidak sah hajinya. Kenapa? Karena banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak hal-hal yang seharusnya dikerjakan. Kenapa? Karena tidak tamat manasiknya. Harus betul-betul, kata orang, haji dulu sebelum haji. Artinya harus memahami haji secara tuntas. Orang-orang saja yang sudah bagus manasinya, sampai di Mekah dia terbingung. Dari mana mulainya? Kebingungan melihat orang banyak. Apalagi sekarang tidak bisa dibedakan lagi haji dengan umrah, sama saja banyaknya. Makanya pemerintah Saudi beberapa bulan sebelum haji sudah stop umrah. Tuh bapak dan saudara-saudara. Jadi harus dilaksanakan ibadah haji dengan niat karena Allah. Apalagi namanya ketika berpakaian ihram. Banyak di antara kita ibu-ibu yang sebenarnya sudah melanggar, harus bayar dendam, tapi masih juga laju. Kenapa? Mereka tidak tahu sudah melanggar, tidak tahu. Ini yang paling payah. Kalau kita melanggar tahu, bisa ditembus dengan dam, tapi ini dia melanggar tidak tahu. Bapak dan saudara-saudara, jadi dilaksanakan haji dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang keempat, uang digunakan ibadah haji harus bersih, uangnya halal. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku berkunjung kepadamu, kata Allah, aku tidak menerima kehadiranmu karena uang haram kepakai ibadah haji. Makanya ibadah itu adalah manistata ilaihi sabila, manistata, sanggup. Artinya sanggup itu adalah sisa duit dari kebutuhan pokok. Kalau kau sudah punya mobil, punya rumah elok, terpenuhi pembayaran kuliah, terpenuhi pembayaran sewa anak, terpenuhi seluruh uang kuliah anak, lebih, itulah namanya mustata'. Makanya rukun haji, rukun Islam ini ditempatkan kepada penghujungnya, hijju bani istata', bagi orang yang sanggup, baik sanggup dari sisi jasmaninya maupun sanggup dari segi finansialnya, sanggup dari sisi manasinya. Jadi ibadah haji itu perlu adalah dari sisi kekuatan, karena namanya amalia jasmania. Ibadah haji itu adalah benar-benar yang melaksanakan adalah jasad kita, badan kita ini.
Mulai pelaksanaan ibadah haji itu cuma 6 hari Pak. 6 hari itu tidak ada tidur. Sekarang tanggal 8 nanti, tanggal 8 Zulhijjah, semua calon haji diberangkatkan ke Arafah. Itu hanya seberapa, kalau naik motor barangkali cuma seberapa jam. Tapi oleh karena padatnya manusia biasa ditempuh berjam-jam. Kita berangkat jam 8 atau jam 9 pagi, sampai di sana jam 1 jam 2 sore, sampai di Arafah. Sampai di Arafah, kita cari di mana tempat kita. Nah, itulah yang ada namanya pembimbing haji. Pembimbing haji lah mencari tempat kita. Sebelum hari Arafah, sebahagian pengurus haji pergi dulu mengesurvey di mana tempatnya batang hari ini. Oh, tempatnya di sini. Jadi Ustaz Amin itu sebelum hari Arafah pergi duluan, pergi menakan survei di Arafah, di mana tempatnya batang hari ini, supaya nanti tak gegabah. Begitu sampai, oh di tempat kita. Begitu kita pakai ihram ini Pak, sudah berniat, kita berniat di hotel, sudah kita mandi ihram, sudah mandi ihram, pakaian ihram, sudah kita berwudu, berpakaian ihram, salat sunat ihram 2 rakaat. Di situ berniat, jatuhkan niat. Sengaja ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah. Itu aja niatnya, berangkat. Sejak itu pula kita jaga hal-hal yang bisa yang melanggar ihram, pakaian ihram. Banyak diantaranya. Kita pergi sampailah ke Arafah kita. Dibimbinglah, ini tempat kita. Masing-masinglah kita berada pada tempat yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini tempatnya batang hari, dikoordinir oleh pengurus haji Jambi. Itu. Sejak itu kita pakaian ihram dianjurkan untuk membaca zikir, mengaji segala macam. Malamnya itu dianjurkan untuk salat tahajud segala macam. Nah, sampailah besok puncak ibadah haji 9 Zulhijjah, tergelincir matahari. Nah, adalah salah seorang antara kita untuk khatib seperti kita di sini Idul Adha. Bisanya berapa Jambi itu, misalnya ada satu mewakili orang, misalnya berapa kelompok dia melaksanakan khutbah Idul Adha, memberikan ceramah ini, dan tinggalkan Arafah sebelum terbit matahari. Jadi kita, bagaimana caranya kita naik bis? Kita masuk kandang dulu, di kandang kita. Ini batang hari ini oleh Ustaz Sami masuk dalam kandang. Tak boleh cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45 cari. Jadi dalam kandang itu nanti bisnya di sini. Untuk apa pakai kandang Pak? Supaya tak terpencar kemana-mana. Bukan banyak dari ribuan orang Pak. Jadi yang dibimbing Ustaz Amin itu masuk dalam kandang dengan pagar besi. Di sini ada pintunya. Masuk kita semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu ini. Masuk dalam kandang. Pas naik di mobil. Tak boleh. Memang inilah anunya pembantu. Ada di samping memang ada ketua pembimbing dan ada wakil-wakilnya untuk mengkoordinir. Setelah kita naik bis, berjalan ke Musdalifah. Kadang-kadang kita sampai jam 2, kadang-kadang kita sampai jam 9, jam 10, paling biasa jam 12. Tinggal kita di situ, tak pakai ihram ini Pak, pakai ihram. Mencari batu 7 biji. Jam 3 ditinggalkan, sudah dianggap kita bermalam. Mabit Musdalifah itu kalau sudah melewati jam 3 subuh ditinggalkan. Kemana kita? Ke Mina untuk tempat kita. Di mana tempat kita di Mina? Sampai di Mina, setelah mendapatkan tempat kita di Mina itu, ini tempat kamu kelompok Ustaz Amin. Adalah salah seorang di situ yang mengantar kita untuk melempar jamrah, karena kita ingin tahallul pertama. Ini pakai ihram Pak, melanggar dikit 1 kambing. 1 kambing 350 rial. Lah berapa kali saking 40 kali 400 ribu kali 4.000. Jadi kenapa kita cepat ingin melempar jamrah? Karena ini tahallul pertama. Ini mengganti baju. Diantarlah kita jalan, kadang-kadang 10 kilo Pak. Berarti kalau balik 20 kilo jalan kaki. Sampai di Jumatul Aqabah ula dan pertama itu melempar. Sudah melempar itu sambil melempar sambil jalan Pak. Kalau kau berdiri injak orang tuh di sana seperti bisa kita jalan di atas kepala kita, saking banyak manusia.
sambil bismillah Allahu Akbar sambil jalan. Baliklah kita ke pemondokan, langsung ganti baju, namanya tahallul pertama. Setelah kita melempar hari pertama, bagi orang yang punya kendaraan bisa langsung ke Mekah melaksanakan haji atau ibadah. Setelah itu balik ke Mina lagi. Tapi oleh karena kita tidak punya kendaraan, tinggal selama 3 hari. Setelah melaksanakan 3 hari melempar cukup, kita balik ke Mekah dengan berpakaian biasa, pakai gamis, turun ke bawah melaksanakan haji ibadah, tawaf ibadah sebagai rukun haji. Setelah selesai ibadah, kita melaksanakan sa'i. Sudah sa'i tahallul, lengkaplah haji kita. Tapi yang paling utama itu setelah kita melempar hari pertama ke Mina, ke Jumrah itu balik ke Mekah, melaksanakan tawaf ibadah, baru balik ke Madinah lagi untuk mencukupkan 3 hari. Tapi oleh karena tidak ada kendaraan kita, terpaksa menunggu 3 hari. Balik ke Mekah, ganti baju, turun melaksanakan tawaf ibadah. Tawaf ibadah 7 keliling, kemudian sa'i, tahallul, selesailah haji kita. Jadi selama 6 hari itu tidak ada tidur, Pak. Bayangkan, fisik luar biasa. Yang paling aneh itu antrian kencing, Pak. 24 jam antri. Tuh, mulai kita sampai di situ 24 jam antri. Nah, makanya kita dianjurkan untuk makan buah-buahan. Ada buah-buahan sudah dikemas, ada buah masih mentah. Maksud saya seperti jeruk, makan. Kenapa? Apa gunanya makan buah-buahan? Untuk melancarkan BAB. Supaya tidak terlalu lama di WC. Para orang tuh, gini ya. Nah, itu luar biasa. Jadi pertama tadi, yang ketiga adalah menggunakan uang yang bersih daripada kotoran-kotoran. Yang keempat adalah bersih daripada kemaksiatan. Bapak dan saudara-saudara. Nah, tapi Bapak dan saudara-saudara tidak perlu khawatir bahwa bagaimana kami Pak ini bisa melakukan ibadah haji karena kami kekurangan, sedang jangan nak mendaftar haji, nak makan saja hari-hari. Tidak ada, jangan khawatir. Ada amalan-amalan kita lakukan, pahalanya setara dengan haji. Tuh. Kata Rasulullah, umatku yang tidak sempat berkunjung melakukan ibadah haji, ada amalan-amalan dan pahalanya setara dengan haji. Apa yang pertama? Kata Nabi, iza ja'a ramadana fatamir. Apabila datang bulan suci Ramadan, silakan berumrah. Fa inna umrata fihi, karena sesungguhnya melaksanakan umrah di bulan Ramadan pahala sama dengan haji. Itulah biasanya orang berebut untuk ibadah umrah di bulan haji, karena pahalanya setara dengan haji. Jadi orang-orang yang punya kemampuan melaksanakan umrah di bulan Ramadan, pahalanya setara dengan haji. Apalagi sama dengan pahalanya dengan haji amanah adalah orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, orang duduk setelah berjamaah, duduk mengaji, berzikir sampai terbit fajar. Kira-kira 10 menit setelah terbit fajar, namanya isyraq. Isyraq itu adalah awal masuknya duha. Kita melaksanakan salat duha, salat isyraq. Nah, kata Nabi, man salatul jamaati, man salatul fajr ma'al jamaati. Siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian duduk berzikir baca Al-Qur'an, hatta tula samsa, sampai terbit fajar, yusalli rakaatain, salat rakaat, itu salat isyraq, ka'anna law kajri haji wal umrah tamam. Sama pahalanya haji dan umrah, sempurna. Itu jadi syaratnya melaksanakan salat subuh berjamaah, setelah bersalam-salaman duduk sampai terbit fajar, kira-kira 10 menit setelah terbit matahari, 10 menit setelah terbit matahari dia salat isyraq 2 rakaat, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah, sempurna. Pelaksanaan isyraq itu adalah misalnya sudah menunjukkan masuk isyraq, artinya 10 menit setelah terbit matahari menghadap kiblat, usalli sunnatul isyraq rakaatin lillahi ta'ala, sengaja aku melaksanakan salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah. Setelah baca Fatihah, baca duha. Rakaat kedua setelah Fatihah, baca Alam Nasrah. Selesai, Bapak dan saudara-saudara. Jadi itulah amalan-amalan pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Apalagi
Apalagi kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man kharaja min baitihi la yuridu ay yata'allama khairan aw ya'allimuhu. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis taklim seperti sekarang ini, tuh, man kharaja min baitihi, siapa keluar dari rumahnya menuju ke masjid, la yuridu illa yata'allam, tidak ada tuh kecuali untuk menuntut kebaikan dan mengajarkannya kebaikan itu, ka'ajrihi haji, pahalanya sama dengan haji. Itu Pak. Jadi makanya majelis taklim ini pahalanya sama dengan haji dan umrah. Apalagi kata Rasulullah, siapa yang pergi ke masjid salat berjamaah berwudu sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Jadi orang-orang yang sering menghadiri majelis taklim, menghadiri masjid untuk melaksanakan salat fardu, berwudu, tidak berwudu di luar tapi sudah berwudu sampai ke masjid, maka pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak sempat melakukan haji karena terhalang oleh finansial tadi. Berapa ibadah haji sekarang? 47 juta. Ya, 47 karena sekarang tuh. 47. Ah, kalau 47 ya siapkan lawannya segala 80 juta. Dengan segala macam pendaftaran, kalau sudah tua tuh pendaftarannya 5 juta. Karena sampai di sana nanti harus didorong. Nah, didorong. Jadi katakanlah 80 juta siapkan untuk ibadah haji. Macam awak, di mana ambil uang 40 juta? Mana antaranya lagi berpuluh-puluh tahun? Ah, kata Nabi, tidak usah khawatir umatku. Ada amalan mendapatkan pahala sedang haji. Pertama tadi adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Yang kedua secara israk. Yang ketiga adalah sering menghadiri majelis taklim. Yang keempat adalah sudah berwudu pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Pahalanya setara dengan ibadah haji Bapak dan saudara-saudara. Jadi ini maha Allah. Tentu tidak sama memang orang yang melakukan ibadah haji. Artinya dari sisi pahalanya sama, tapi ibadah haji itu banyak amalan-amalan yang lain, seperti melaksanakan salat sunnah, tawaf, melaksanakan berkunjung ke Musdalifah, berkunjung jauh banyak. Tapi amalan pahala pokoknya sama dengan ibadah haji, Bapak dan saudara-saudara. Baik. Jadi kembali persoalan tadi. Hari bulan ini adalah bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah itu ada dua ibadah. Pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Orang hamba Allah yang tidak sempat melakukan ibadah haji, laksanakan kurban. Tuh kurban Pak. Jadi kita ini yang tinggal di Indonesia yang tidak sempat ke Mekah, disunahkan untuk melaksanakan satu amal, yaitu kurban. Kurban ini merujuk kepada surah Al-Kautsar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kebaikan banyak kepada Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan kebaikan kepada Muhammad, termasuk kita. Bisa tidak menghitung berapa banyak nikmat Allah yang kita berikan oleh Allah Pak? Bisa kira-kira hitung. Dalam satu hari saja, mulai jam 7 sampai maghrib, ada yang bisa menghitung berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jantung masih berdetak, itu yang paling mahal Pak. Selama jantung masih berdetak, masih ada kehidupan. Artinya jantung memompa darah. Memompa darah berarti seluruh anggota badan kita dialiri oleh darah. Tapi apabila Allah menyetop satu detik saja jantung ini stop, maka menjadilah kita mayat Pak. Jadi nikmat pertama adalah berdetak, jantung masih berdetak. Kata Allah, Inna a'taina, sesungguhnya kami telah memberikan kebaikan nikmat yang banyak pada Muhammad, termasuk kita umatnya. Ada nikmat-nikmat tertentu seperti kita masih bisa tidur. Yang kedua masih bisa kita kentut, masih bisa kita kencing, masih bisa kita BAB. Bayangkan Pak, kalau kita bisa kentut, apa kira-kira yang terjadi? Kentut itu adalah nikmat Allah yang Allah tidak pernah kita pikirkan. Kentut ini nikmat Allah, kita masih bisa mengeluarkan angin, alhamdulillah. Masih bisa mata tidur, masih bisa kita kencing.
masih bikin kita makan dan segala macam. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, belum yang lain-lain. Apa kata dalam Al-Qur'an? Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang kita rasakan nanti dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kita ditanya nanti, si A, umurmu 70 tahun, berapa ikan pati kau habisi? Pak Sugianto, ingat tak? Selama hidup Bapak sekarang umurnya 90 sekian, bisa tak dihitung berapa ikan pati dihabisi? Belum nila. Tuh, belum sayur bayang. Tuh, belum berapa kilo, berapa kubik air yang kita minum. Jus, buah-buahan. Semua kenikmatan pernah lewat di tenggorokan kamu, latus alunna akan ditanya. Kamu tidak salat sekarang, gantikan sekarang. Kita itu semua adalah memfasilitasi Allah supaya kita bisa salat. Ditanya. Ikan pati, ikan nila, ikan macam-macam, sayur, air, udara. Tuh. Inna ataina. Kalau Allah, saya banyak nikmat berikan kepadamu. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang Allah kudustakan? Nikmat ananya Allah kudustakan. Ada di ujung lidah ini disimpan nikmat Allah, bisa membedakan pahit, manis, lezat. Ini Pak, di ujung lidah disimpan Allah, sehingga bisa membedakan ini pahit, ini manis, ini lezat, ini tidak bagus. Yang kedua, hidung bisa membedakan ini bau harum, ini bau tidak bagus. Telinga bisa membedakan suara Pak Jupri, suara Pak Suganto, suara Pak Jena. Ini bagaimana ini pendengaran Allah. Bisa membedakan suara si A, suara si B. Itu nikmat. Bisa membedakan walaupun 20 tahun kita ketemu. Kau yo, teman SMA dulu. Tuh, memori. Jadi, inna atainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad beserta umatmu kebaikan yang banyak. Maka konsekuensinya pasal li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah karena Allah. Jadi salah satu bentuk syukur daripada nikmat Allah, salat dan berkorban sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Inna sani'aka, sesungguhnya orang yang membenci Muhammad wal abtar, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi konsekuensi daripada nikmat Allah ini, laksanakan sebagai tanda syukur kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Yang kedua, berbagi kepada sesama manusia. Karena salat, karena ibadah korban ini mengandung dimensi vertikal, dimensi horizontal. Kita disuruh salat dan terima kasih atas nikmat segala nikmat diberikan kepada kita. Yang kedua, berkorban, berbagilah kepada sesama manusia. Bapak dan saudara-saudara. Ini. Jadi, kembali persoalan tadi bahwa nikmat Allah luar biasa, Pak. Ini gigi tak sama dengan rambut. Cobalah gigi tumbuh seperti rambut. Apa yang terjadi kira Pak Suganto? Tumbuhnya gigi sama dengan rambut. Barangkali kalau umurnya 80 tahun gigi bisa sampai di tanah. Tapi tidak. Gigi asal waktunya berhenti. Cobalah gigi tumbuh seperti rambut. Pasti ada namanya pangkas gigi. Bukan pangkat rambut, pangkas gigi alaka. Luar biasanya. Ini satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lubang hidung kita menghadap ke bawah, menghadap ke atas. Tuh. Kemudian hidung didekatkan dengan mulut. Sehingga kalau kita makan cium dulu. Cobalah hidung kita disimpan di belakang, mulut depan. Ini Bapak dan saudara-saudara, nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak. Maka dengan demikian salatlah karena Tuhanmu, wanhar, berkorbanlah, berbagi. Nah, korban. Makanya sebenarnya dalam pengorban itu yang paling utama itu kambing, Pak. Dari sisi keutamaan kambing itu, yang itu kalau kita borong paling enak kambing. Tapi oleh karena ya banyak pertimbangan barangkali, akhirnya kalau kambing kurang peminatnya, Pak. Karena ada kesan kalau kambing itu dimakan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Akhirnya unta, kambing, kebas dan segala macam. Jadi pada prinsipnya kalau kita berkorban itu paling utama adalah kambing. Ketika Rasulullah berkorban satu kambing,
Niat pertama, saya berkorban aku dan keluargaku. Yang kedua, berkorban untuk umatku. Jadi sebenarnya kita umat Muhammad, Pak, kita sudah korban kepada Rasulullah. Makanya kalau kita berkorban, cukup satu orang satu keluarga, tidak perlu banyak. Kalau ada satu orang berkorban, maka semua keluarga akan dapat pahalanya. Nabi Muhammad berkorban satu kambing. Pertama niatnya, aku berkorban saya dan keluarga saya, yang ke seluruh umatku. Satu kambing. Jadi berkorban ini yang penting setiap tahun, jangan alpa. Tapi kalau memang kita punya kemampuan banyak, kemampuan apa salahnya, tapi sebenarnya itu satu aja satu keluarga. Jadi kita mendapatkan pahala semua keluarganya, mau hidup mati tetap seberlapis, Bapak dan saudara-saudara. Nah, jadi itu apa namanya, dengan sebagaimana kita di sini alhamdulillah setiap tahun kita berkorban menurut informasi dari Pak Ketua 8 ekor kambing, 8 ekor sapi dan 5 kambing. Luar biasa, Pak. Nah, kita insya Allah panjang umur kita nanti pada hari Sabtu kita akan makan daging dengan sebanyak-banyaknya. Nah, itu Bapak dan saudara-saudara. Nah, masih banyak. Kita kembali tadi masalah sholat ya. Sholat kita pasal li rabbika, sholat karena Tuhanmu. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah selalu mengadakan introspeksi bahwa umur kita ini semakin hari semakin bertambah. Selalu ada evaluasi tentang pelaksanaan kualitas sholat kita. Tuh Pak, sholat yang kita lakukan ini benar atau tidak? Sudah bagus dah geraknya, sudah bagus dah apa namanya bacaannya. Karena sebahagian di tempat lain pelaksanaan salat ini, apalagi salat sunnah, banyak orang yang melaksanakan sunat inting-intingan, Pak. Pada salat sunnah itu dilakukan seperti salat fardu. Bagaimana Bapak ketika melaksanakan salat fardu, macam juga salat sunnah. Jadi tentu berdiri dengan baik. Nah, jadi anggaplah menghadap kiblat saya tidak. Ini kopi tidak boleh begini, harus begini. Kalau ada begini tidak sah salatnya. Kenapa? Tidak. Ini harus. Ini dahi harus bersentuhan dengan lantai. Tuh. Jadi kalau ada orang salat begini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ini terharu oleh benda sujud. Ini berapa anggota badan? Sama dengan perempuan. Kalau perempuan salat tidak boleh ada mukena di atas saja sujud. Tidak sah karena di bawah bergerak. Tuh. Jadi kalau orang ini terakan. Jadi kalau ini mata tertuju di situ. Ini Allahu Akbar. Sabtunya itu diangkat 4 tempat mengangkat tangan. Pertama Allahu Akbar. Nah, diangkat tangan setelah itidal. Kemudian setelah itidal, setelah tahiyat pertama. Ada 4. Pertama takbiratul ihram, yang kedua setelah itidal, yang ketiga apa lagi itu? Ada 4. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud. Nah, angkat tangan setelah itidal, kemudian sujud, kemudian apa lagi itu? Setelah tahiyat terakhir dah, sudah tahiyat itu apa? Yang ruku, yang ruku, betul, yang ruku. Jadi ketika sujud begini, Pak. Tak boleh begini, tak boleh begini, harus begini. Ini. Nah, nih, tak boleh begini. Jadi begini. Nih. Tak boleh terlalu begini, tak terlalu begini. Jadi mata sami Allah lima. Kalau sudah sempurna, baru Allahu Akbar. Tuh. Jadi, Allahu Akbar.
Tidak boleh begini, tidak begini, kecuali kalau orang sakit pinggang. Tapi kalau sempurna tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini. Nah tuh, ada cerita di kita sini, nyemak begini, ada. Nah, ada yang begini, yang begini. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau sudah sempurna baru angkat tangan. Nah, bisa lutut duluan, bisa tangan duluan. Rasul itu waktu muda lutut dulu, kira-kira 40 tahun ke bawah lutut dulu. Setelah 40 tahun ke atas ini dulu, karena ini sakit. Salah cara, karena pada bertentangan ada dua kaki lututnya dulu, ada tangannya, semua laku Rasulullah. 40 ke bawah lutut dulu masih kuat, begitu 40 ke atas tangan dulu. Nah, jadi keduanya bisa. Nah, ketika kita sujud kita ini menghadap kiblat. Nah, nih. Tapi ketika tahiyat disunatkan diregangkan begini Pak, diregangkan begini. Nah, diregangkan begini, diregangkan. Kalau sudah, tapi kalau rukuk ini, jadi ada juga orang salah begini, Allahu Akbar, sehingga terhalang. Jadi kita bagaimana tidak mengganggu samping kiri kanan. Jadi ini Allahu Akbar. Nah, kemudian setiap perpindahan rakaat itu dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal wa bihamdi, subhana rabbiyal wa. Bagaimana kalau salat itu apa namanya, salat padu. Kemudian rabbi ghfirli warhamni wajibni warqus. Ada 8 permintaan. Tuh. Dan berhenti sejenak. Tuh. Ah, kemudian ada bacaan doa setelah innaka hamidum majid. Siapa yang membaca doa keempat ini setelah terakhir, maka yang lain ikut. Ada tuh dibaca. Makanya imam itu, ada imam kita tidak membaca itu. Di saya buka kitab dengarkan di Hidayah bahwa disunahkan membaca, meminta kepada Allah 4 persoalan di akhir innaka hamidum majid. Allahumma minta perlindungan dari siksa neraka jahanam, minta perlindungan dari siksa kubur, minta perlindungan dari godaan kehidupan dan dajjal. Nah, bagaimana Pak kalau imamnya assalamualaikum, tetap dijalankan? Misalnya baru innaka hamidum majid, assalamualaikum, tetap sampai ujung baru kita assalamualaikum. Tuh. Jadi jangan ikuti imam. Setelah imam assalamualaikum warahmatullahi, tetaplah lanjutkan bacaan tadi sampai tamat baru assalamualaikum. Tuh. Tapi kebanyakan kita assalamualaikum ikut juga assalamualaikum. Kan panjang tuh. Allahumma a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil dajjal. Kan 4 tuh diminta. Itu disuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Siapa yang membaca 4 doa ini maka yang ikut. Tapi kebanyakan kita tidak membaca itu. Baru kita innaka hamid assalamualaikum assalamualaikum. Padahal disunatkan untuk membaca doa itu. Allahumma a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. 4. Minta perlindungan dari siksa kubur, minta perlindungan dari siksaan neraka jahanam, minta perlindungan dari godaan kehidupan dan dajjal. Bagaimana Pak assalamualaikum? Tetap kita lanjutkan sampai tamat. Makanya bahasa kami itu kalau orang cepat tahiyat tetaplah sampai ujungnya baru assalamualaikum. Assalamualaikum ini harus kelihatan begini pipi, jangan assalamualaikum begini, harus kelihatan assalamualaikum. Ini kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Jadi apa namanya? Kembali persoalan tadi. Kita selalu evaluasi diri kita. Ini salat kami ini bagaimana? Karena salat ini Pak, salat ini itu sangat terkait dalam kehidupan kita. Sangat terkait, mempengaruhi kehidupan kita. Kalau salatnya orang benar, ya, akan memberikan ketentraman, kedamaian dalam hidupnya, dalam hati ini. Kemudian segala kebutuhan hidupnya dilengkapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang rajin salat masih juga miskin, berarti ada yang salah. Tuh, Pak Sugi.
Kalau ada rajin salat masih juga miskin, ada yang salah. Karena Allah menjamin, ya Allahu bakharaja wa yasmin haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan segala usahanya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bapak dan saudara-saudara, seandainya penduduk ini beriman kepada Allah, akan ditumpahkan rezeki dari langit dan di bumi. Tapi kenapa mereka ingkar? Maka datanglah bala, bapak dan saudara-saudara. Jadi salat ini ada kaitannya dengan kehidupan kita. Untuk memperbaiki salatmu. Kalau salatmu betul bagus, insya Allah akan terpenuhi segala kebutuhan hidup kita. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita apabila salat kita bagus. Tapi manakala salat ini tak beres, asal salat, saya itu kalau duduk, Pak, saya perhatikan jemaah kita di sini salat itu. Bahkan ada orang salat tidak, bahkan ada orang Pak sujud tak sempat lagi turun begini atau kata-kata begitu. Jadi Bapak dan Saudara, perhatikanlah namanya itu maknina salat, perbaiki gerakannya, perbaiki bacaannya. Perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya. Apabila gerakan salat dan bacaan tidak bagus, bisa ketika salat itu selesai dilakukan, salat itu diantar oleh malaikat kepada Allah. Kata Allah, siapa salat itu? Salatnya hambamu yang asal salat, maka kembali lemparkan ke mukanya, kata Allah. Jadi salat itu setiap hamba Allah melakukan salat, diangkat salatnya, dilapor kepada malaikat. Kata Allah, bagaimana salatnya hamba itu? Asal salat, asal lemparkan ke mukanya. Jadi salat ini adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus kita perhatikan. Makanya salat itu nanti kalau kita meninggal, pertama ditanya adalah salat. Kenapa salat ini? Karena salat ini adalah mencakup 5 rukun Islam. Tuh. Kalau kita salat harus menghadap kiblat, masuk ibadah haji. Kalau kita salat harus puasa. Siapa yang makan, kalau kita salat boleh makan. Misalnya ada sisa makanan itu dimakan, batal salat, masuk puasa. Kita kalau salat itu kita kan baca asyhadu alla ilaha, masuk ketiga. Kemudian kalau kita salat itu kan bersedekah kepada tubuh kita, segala macam. Jadi salat ini mencakup 5 rukun Islam. Makanya orang kalau tidak salat, maka tidak akan menerima segala amal kebaikannya. Karena gini, kalau hitung matematika, puasa itu 0, dah. Haji itu 0, zakat itu 0, infak itu 0. Walaupun berjejer, kalau tidak ada satu, ada artinya dapat. Tuh, jadi semua amalan sebelum dia diseling salat adalah nilainya 0. Kamu berarti ada satu ada salat. Jadi puasa 0, haji 0, infak 0. Kalau 0 berjejer tanpa ada satu, kan artinya apa satunya? Salat. Baru bernilai. Kalau tidak salat, ada artinya amalan ibadah kita. Makanya salat harus diperhatikan, karena itu pertama-tama ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatmu bagus, diterima segala amal ibadahnya. Makanya setiap hari kita mengkoreksi ibadah kita, sudah bagus apa tidak. Selalu dikoreksi di kita untuk semakin bertambah, semakin bagus ibadah kita. Insya Allah akan diberikan kedamaian dan ketenteraman dalam hidup kita. Kemudian segala kebutuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.